pada sistem sirkulasi manusia. Nah, ini adalah IPK-nya. Untuk hari ini kita akan menganalisis penggolongan darah berdasarkan sistem ABO pada manusia. Lalu yang kedua, mengaitkan golongan darah dengan transfusi darah. Lalu juga kita akan melakukan praktikum virtual uji golongan darah dan menyajikan laporan hasil praktikum virtual uji golongan darah. Ya. Tujuannya apa sih ya kita belajar ini? Yang pertama, untuk menganalisis penggolongan darah pada manusia dengan tepat, mengaitkan golongan darah yang cocok untuk transfusi berdasarkan kasus melalui transfusi virtual dengan tepat, lalu menyajikan laporan hasil praktikum uji golongan darah manusia dengan tepat. Sekarang pastikan kalian sudah duduk secara berkelompok. Apakah sudah? Sudah ya. Oke. Saya akan menyajikan video. Kalau disimak dengan baik, ya. Videonya tidak sampai 3 menit. Oke, simak ya. Berapa banyak golongan darah manusia? Mungkin kita semua sudah mengetahui ada golongan darah A, B, AB, dan O. Tapi seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa golongan darah manusia itu harus berbeda, padahal warnanya sama? Jadi, sebelum abad ke-20, para peneliti menduga bahwa seluruh manusia memiliki darah yang sama. Akibatnya, banyak orang yang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dalam tubuh mereka. Nanti kalian silahkan ya membuka LKPD, lembar kerja ya. Tapi ini online ya. Jadi kalian nanti silahkan membuka webnya, namanya liveoptions.com ya. Kalau berdasarkan video yang tadi disajikan, kira-kira pertanyaan apa yang terbesit di benak kalian? Ya, Aul. Pada zaman dahulu banyak yang meninggal karena transfusi darah. Mengapa pada zaman dahulu banyak yang meninggal karena transfusi darah? Bisa menjawab pertanyaannya Aul, mungkin memberikan hipotesis? Ya, Yauda, silakan. Jadi sebelum abad ke-20, para peneliti menduga bahwa seluruh manusia memiliki darah yang sama. Nah, itu akibatnya banyak orang yang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dalam tubuh mereka. Kemudian seorang peneliti bernama Karl Kleinsteiner menemukan bahwa ternyata darah manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis yang kemudian ia golongkan dengan A, B, dan O. Kalian pastikan di gawai kalian, di handphone kalian sudah terpasang aplikasi ini. Namanya Virtualet golongan darah. Minimal berkelompok ada ya, sudah terpasang. Ketika kalian membuka Virtualet itu, tampilannya akan seperti ini. Coba dibuka. Sudah. Kalau sudah, nanti kalian akan ditampilkan seperti ini. Ada tujuan praktikumnya. Tujuan praktikum menentukan golongan darah pasien 1 dan pasien 2, lalu menentukan golongan darah yang dapat didonorkan kepada pasien 1 dan pasien 2. Alatnya ini, bahannya ini, cara kerjanya ini. Ikuti langkah kerja yang ada di Virtualet. Ya. Lalu kalau sudah membaca semuanya, silakan klik mulai persiapan. Kelompok grafika sudah menyelesaikan praktikum? Tinggal mengambil hasil. Sudah ya? Wow. Sudah hasil ya? Oke. Silakan kalian boleh mengambil sumber dari bahan ajar saya yang ada di grup WA, atau dari yang ada di Virtualet, ataupun dari sumber internet. Ya, pertanyaan di LKPD dijawab juga ya. Itu iya, boleh nanti sumbernya dari situ. Silakan dicari apa-apa ya. Banyak sumber. Nah, kalau sudah
sedangkan pendonor 1 memiliki golongan darah O. Bukan yang tidak sama itu nggak bisa didonor. Tadi kita udah cari materinya. Nah, itu golongan darah O negatif itu bisa ditransfusikan ke semua darah. Karena tidak memiliki antigen. Bisa. Ini karena Tapi kan silakan. Udah mulai panas nih. jadi golongan darah O negatif itu bisa didonorkan ke seluruh golongan darah lain karena golongan darah O negatif itu termasuk golongan darah universal. Oke, jadi di sini alasannya adalah bisa ditransfusikan atau didonorkan karena golongan darah O negatif merupakan pendonor universal. Alasannya adalah karena dia tidak memiliki antigen. Terima kasih untuk kelompok 1, boleh diulas dong untuk kelompok 1. Kesimpulan, ayo siapa yang mau maju kesimpulan kelompoknya? Ica, oke ayo. Ya, Ica maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi menurut saya kesimpulan hari ini adalah penggolongan darah sistem ABO itu dilihat dari ada atau tidak adanya antigen tipe A dan B pada permukaan eritrosit, serta ada atau tidak adanya antibodi tipe anti A dan anti B di dalam plasma darah. Kalau penggolongan darah sistem resus itu dilihat berdasarkan ada atau tidaknya agglutinogen atau antigen RHB pada permukaan sel darah merah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, bahwa ternyata golongan darah itu berbeda-beda ya. Di sini yang kita pelajari adalah penggolongan darah berdasarkan sistem ABO dan sistem resus. Kalau berdasarkan sistem ABO ya, dia digolongkan berdasarkan ada tidaknya antigen dan antibody. Ada yang mau berefleksi hari ini apa saja manfaat pembelajaran yang sudah kalian dapatkan hari ini? Kafika, oke silakan. Jadi manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui bahwa golongan darah itu tidak boleh didonorkan ke semua orang pasien. Apa pesan kalian ketika menggunakan pertolet? Yuk, silakan. Ya, oke silakan. Seru Bu, keren jadi pembelajaran. Saya akan mengirimkan link postek di grup WA, dicek ya. Ya, perhatian. Baik, kalau sudah silakan di-submit ya hasilnya. Untuk kegiatan pembelajaran kita besok ya, kita akan mempelajari tentang pengaruh faktor resus terhadap keselamatan janin. Minta tolong Iman untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa ya, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Siap. Mulai.